Oke guys, kembali lagi kita bakal melanjutkan yang sebelumnya. Kita merubah logo ya, yang awalnya logonya Tailwind jadi logo Google. Sekarang kita mau menambahkan halaman login guys. Kita tinggal mengikuti apa yang ada di modul ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ya guys ya. Oke, sekarang kita mau daftarkan satu user yang kita ingat email dan passwordnya. Oke. Yang pertama kita ke kontak ya, seperti biasa karena kita menambahkan usernya melalui kontak, kita masukkan nama kita ya. Mungkin dihapus dulu yang ini. Oke, kalau sudah dihapus, aku tambahin lagi. Oke, cuman sekarang aku pakai passwordnya ya. Password 123 ya 123 gitu ya, jarak agak panjang. Oke, daftar sudah berhasil. Nah, tinggal kalau sudah punya akun, kita tinggal buat rootsnya ya. Rootsnya sebenarnya nggak perlu di copy semua. Kalau kalian mau copy biar benar-benar mirip, oke. Tapi kita akan ngopi yang bagian root untuk login aja. Oke, sekarang kita ke roots, terus web.php ya. Web.php kita tambahkan di bawah usernya. Jadi ini root untuk login dan logout kayak gitu guys. Oke, ini kita rapiin sedikit, kita kasih enter ya. Jadi kalau slash login kita langsung masuk ke view login ya. Kalau root post masuk ke controller. Oke guys, jadi di dalam satu root mungkin kalian bertanya-tanya kok bisa ada login buat get dan ada buat post ya. Ada dua root yang membedakan ya, get sama post ini. Kalau get itu kita, nah ini mengakses get ya, mengakses get secara langsung, artinya kita mengakses webnya secara langsung. Kalau post itu kita nggak mengakses secara langsung lewat URL seperti ini di browser ya, tapi kita mengaksesnya lewat sebuah button biasanya ya. Nah, nanti biasanya post itu mengirimkan sesuatu kayak login kan, kita mengirimkan kredensial kita yang berarti email dan password. Nah, itu akan masuk post ya. Jadi kalau kita loginnya slash login gini ya, slash login itu akan buka view berarti ya. Kalau kita klik button login nanti akan masuk ke root postnya kayak gitu ya. Oke, kalau sudah kita tinggal buat login controller. Caranya gimana? Seperti biasa kita ke app.http controllers ya, ke folder itu, terus kita buat new file, terus login controller.php kayak gitu ya, .php. Terus kalian copy aja kode yang ada di dalam sini ya, ini sebagai kode autentikasinya ya. Kode autentikasi ya, simple aja. Jadi dia ada 3 fungsi utama. Yang pertama dia show login form, yang berarti menampilkan out login gitu aja. Terus function login ya, ini yang nanti akan diakses ketika kita menggunakan itu ya, method post ya. Ya, yang tadi ada method get sama method post. Nah, kita pakai method post, nanti kita akses ini untuk mengautentikasikan user. Kira-kira dia out attempt credentialnya benar apa enggak, email passwordnya benar apa enggak ya. Kalau logout ya kita nanti redirect ke halaman login lagi kayak gitu. Oke. Terus kita selanjutnya buat sebuah view baru, login.php. Terus kita dapat membuat view-nya di views, terus new file, kita kasih nama login.php. Oke. Kalau sudah jadi, kalian bisa coba copy aja kode yang ada di sini ya. Ini kode untuk halaman login. Kode untuk halaman login kalian copy aja di login.php. Nah, kalian jangan lupa Ctrl S atau save biar ke save ya. Harusnya format, tapi kayaknya ini nggak mau nge-format ya. Kayaknya harus ada snippet baru lagi yang harus diinstal. Oke, tapi nggak apa-apa, it's okay. Kita nggak usah fokus ke situ dulu. Yang penting kodenya sudah ada ya di sini ya. Kodenya sudah ada, mungkin rapikan sedikit-sedikit manual ya. Oke, rapikan sedikit-sedikit manual. Oke, kalau sudah, kita rapikan dulu ya. Kalau kalian inget, biar nggak ke kanan-kanan, kita bisa pencet Alt Z ya, biar lebih rapi ya, biar langsung kalau misal terlalu ke kanan dia bakal turun ke bawah ya, lainnya kayak gitu. Nah, kalau sudah tambahkan button logout. Kalau menurutku button logout ini bagusnya ditaruh di ini ya, taruh
di layout Blade PHP, atau karena kita mainnya di home ya, kita coba taruh kok button logout, ini button login ya, tambahkan button logout di halaman home. Oke, button logout di home Blade PHP. Oke, kita masukkan di home Blade PHP. Sorry, katanya terserah ya di home Blade PHP bagian mana, tapi kita coba tambahkan button logout di mana ya. Ini buat image ya, terus ini wrappernya. Kita coba di sebelahnya GitHub aja ya biar gampang ya, karena ini semacam button ya. Oke, form button. Oke, kita cek dulu. Nah, sudah ada tombol logout. Nah, oke. Kalau sudah, kita bisa ngakses login. Gimana caranya? Karena kita nggak punya tombol login. Oke. Kita pura-puranya punya tombol login, terus masuk ke halaman login, terus kita tinggal masukkan email. Nah, kita coba kalau misal salah ya. Kalau misal salah, nah, kenapa kok nggak ada? Karena login control terus exist. Kalian bisa coba ke root kalian. Biasanya login controller belum didaftarkan ya. Jadi kita coba daftarkan login controller di root kita. Oke. Jadi kita sebenarnya sudah punya login controller guys, cuman belum terdaftar aja, makanya dianggap kayak does not exist ya. Tapi sebenarnya sudah exist. Itu yang kadang bikin bingung ya. Jadi kalian coba kalau misal controllernya nggak ada, dianggap nggak ada, kalian cek kalau controllernya ternyata ada tapi nggak dianggap nggak ada. Nah, itu berarti kemungkinan di roots belum didaftarkan kayak gitu ya. Oke, kita coba yang salah dulu. Kita coba kalau salah gimana. Nah, kalau salah bakal kembali ke sini ya. Kalau benar, kita coba harusnya ke home ya, sesuai sama kode yang ada di controller tadi. Oke, kita masukkan password 123 ya tadi ya. Aduh, sorry. Kita masukkan passwordnya itu password 123. Kita cek. Oke, kita login. Oke, kalau nggak bisa, jadi kita itu dulu ya. Kita cek dulu di sini di kontak ya. Di kontak adakah kita kesalahan ya guys ya. Oke, mungkin kita coba hapus dulu, lalu kita daftar lagi dengan itu ya, password yang baru. Coba passwordnya itu apa ya, yang agak mudah aja ya. Oke, daftar. Oke, kita masukkan password. Kita caranya ke /login lagi. Oke, /login. Kita enter. Nah, kalau benar kita bakal balik ke halaman home ya. Nah, ini kalau kita mau logout, nah ini sebenarnya dia redirect ke halaman login gitu aja. Nah, selesai ya, sudah. Kita bisa buat sistem login sederhana, meskipun ini sebenarnya nggak nyimpen data login sama sekali ya. Nanti mungkin nextnya kalau kalian mau buat sistem beneran buat login, kalian bisa pertimbangkan buat pelajari lebih jauh ya kalau mau ya. Kalau di sini kita cuman buat sebuah sistem yang kredensial ya, jadi selama email dan passwordnya sesuai ya bakal masuk ke home. Kalau nggak sesuai ya tinggal dikembalikan di sini lagi kayak gitu. Jadi simpelnya kayak gitu sistem loginnya. Dan ya sudah selesai gitu aja sistem login. Harusnya sudah jelas ya dari tutorial ini. Kalau misal cara membuat loginnya seperti itu ya, kita dimulai buat rutenya, kita buat controllernya, baru terakhir kita buat view-nya ya, biar ada interface untuk pengguna bisa mengakses tampilan untuk loginnya itu sendiri.
Oke, gitu aja. Kalau ada pertanyaan tambahan bisa ditanyakan ya. Oke, sekian. Terima kasih.